Jadi U sin X berpangkat n-1. Kemudian V adalah min cos X. Terus minnya di depan aja, min cos X dikali dengan V. Udah tadi ya. U adalah sin X pangkat n-1. Kemudian V-nya min cos X dikurang integral V itu min cos X. Jika ada dikurang jadi ditambah aja langsung ya. Ditambah cos X dikali DU. DU kita adalah panjang, kita tulis di bawahnya aja ya, ditambah integral cos X DU nya adalah tadi n-1 dikali sin X pangkat n-2 cos X dx. Nah, kita sederhanakan bentuknya ya. Di sini cos X ada cos X 2 cos X dan cos X ya. Jadi cos kuadrat gitu. Kita keluarkan n-1-nya. Sama dengan ini tetap min sin berpangkat n-1 X ya. Sin X pangkat n-1 kali cos X tambah n-1-nya kita keluarkan. Kemudian integral sin pangkat n-2 ya. X dikali cos kuadrat X dx. Nah, di sini kita menggunakan identitas trigonometri. Mungkin itu perlu kita ini lagi ya. Ingat lagi, cos kuadrat itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat X. Jadi mungkin nanti kita akan tulis beberapa identitas trigonometri yang bisa dipakai. Jadi ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Ini identitas trigonometri. Jadi kalau kita mau cos kuadrat X boleh diubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, ini yang kita pakai. Jadi yang cos kuadrat ini kita ubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat. Jadi tetap min sin X pangkat n-1 cos X ditambah n-1 kali integral sin pangkat n-2 X ya kali 1 min sin kuadrat X. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan sin pangkat n-2 X dengan 1 berarti tetap sin pangkat n-2 X. Kemudian kalau dikalikan dengan sin kuadrat jadinya sin pangkat n ya. Jadi ini uraiannya jadi lumayan panjang juga nih. Kita tulis saja semua prosesnya. Ini tetap min sin X pangkat n-1 dikali cos X ditambah n-1 integral sin, ini ada dx nya ya, sin pangkat n-2 dx ya, sin pangkat n-2 x ya, sin X pangkat n-2 dx. Kemudian hasil perkalian sin pangkat n-2 dengan sin kuadrat ini menjadi sin pangkat n ya, karena n-2 ditambah 2 jadi n.
belum sama dengan dikurang ya, karena min n-1 integral sin pangkat n sin x berpangkat n dx. Nah, seperti itu. Ini kan adalah hasil uraian dari soal awalnya adalah integral sin berpangkat n x dx gitu. Kita lihat bagian yang terakhir dari uraian integral ini juga muncul sin pangkat nx. Jadi bagian akhir ini kita kumpulkan dengan bagian kiri ya. Karena negatif dipindah ke kiri jadi ditambah. Jadi sama-sama integral sin pangkat n. Jadi kalau kita gabung bagian ujung ya, yang n-1 ini pindah ke kiri jadi n-1 ditambah 1 sehingga ini menjadi n kali. Jadi kita bisa menulis n kali integral sin pangkat nx dx, maka itu akan menjadi yang dua awal ini ya, yang ini, yang bagian terakhir ini kita tulis lagi min sin x pangkat n-1 kali cos x ditambah n-1 integral sin x pangkat n-2 dx. Jadi kita tulis min sin berpangkat n-2 x cos x ditambah n-1 integral sin pangkat n-2 x dx. Seperti itu ya, sudah sama bentuknya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil integral dari sin nx saja, maka ini kita bagi dengan n. Jadi bentuk pertama jadi kedua ruas kita bagi dengan n ya. Mungkin kita tulis hasilnya di sini saja ya, terakhir. Jadi kesimpulannya integral dari sin x berpangkat n dx adalah min sin berpangkat n-2 x cos x, ini dibagi n ya, dibagi n ditambah yang tadi juga n-1 nya dibagi n integral sin berpangkat n-2 x dx. Nah, inilah rumus reduksi dari integral sin x berpangkat n dx. Seperti yang disebutkan di awal, jadi memunculkan suatu hasil ditambah bentuk integral yang pangkatnya lebih kecil itu. Yang tadinya berpangkat n, sekarang integralnya berpangkat n-2. Jadi tereduksi pangkatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu bentuk reduksi dari integral sin x pangkat n ya. Jadi kita bisa mereduksinya dengan menggunakan integral parsial. Nah, dengan rumus terakhir ini kita akan coba selesaikan integral berikut. Tentukan hasil, kita coba ya, integral dari 0 sampai pi per 2 sin x berpangkat 8 dx. Nah, dari hasil terakhir tadi yang kita peroleh, jadi kita langsung gunakan saja. Kita langsung gunakan jadi kita gunakan bentuk yang sebelumnya ya, min sin n-2 berarti kalau 8 dikurangi 2 6 sin x seperempat 6 cos x dibagi n ya, dibagi 8 ditambah n-1, ini dengan batas ya, ada batas integralnya,
0 sampai pi per 2 ditambah n-1 per n, jadi 7 ya, n dikurang 1 7 per 8. Mungkin kita tulis di bawah saja ya, ditambah 7 per 8 integral sin berpangkat n-2 berarti sin x pangkat 6 dx dari 0 sampai pi per 2. Nah, di sini coba kita perhatikan ketika disubstitusi x-nya dengan pi per 2 atau 90 derajat ya. Maka di nilai dari cos x ya, jadi sin pi per 2 sinnya adalah 1. Mungkin diingat lagi nilai sin cos untuk beberapa nilai ya, sudut istimewa. Sin pi per 2 adalah 1, tetapi cos pi per 2 cos 90 itu adalah 0. Jadi akan berikan 0 dikurangi dengan kalau disubstitusi 0, maka sin 0 adalah 0 juga, maka nilai yang kiri ini akan bernilai 0 ya. Ketika diganti nilai x-nya dengan pi per 2 lalu diganti dengan 0, menjadi 0 dikurang 0. Jadi yang tersisa hanya yang bentuk 7 per 8 integral 0 sampai pi per 2 sin x pangkat 6 dx ya. Jadi ini akan nilainya akan sama dengan 7 per 8 integral dari sin berpangkat 6x dx dari 0 sampai pi per 2. Nah, yang bentuk ini mirip seperti yang tadi, sin berpangkat 8. Artinya kalau kita uraikan lagi dengan rumus reduksi sebelumnya, maka bagian pertamanya akan memunculkan nilai sin x berpangkat 4 cos x ya, dengan batas 0 sampai pi per 2 itu juga akan memberikan nilai 0 dikurang 0 jadi 0 ya. Maka yang akan tersisa hanyalah yang sama seperti ini, 7 per 8 nanti akan memunculkan nilai sin yang ini akan menjadi 0 ditambah, nah dengan pangkatnya sekarang 6, maka 6 dikurangi 1 adalah 5 per 6 gitu ya, 5 per 6 integral sin berpangkat 4x dx begitu. Nah, sehingga ini menjadi 7 per 8 dikali 5 per 6 dikali integral sin berpangkat 4x dx dari 0 sampai pi per 2. Ini kalau diteruskan akan sama lagi ya, sin berpangkat 4 ini akan memberikan nilai 0 ditambah 3 per 4 gitu ya, yang n-1 dibagi n nya menjadi 3 per 4 kali. Nah, ini kita teruskan sama dengan, jadi 7 per 8 dikali 5 per 6 dikali 3 per 4 integral sin kuadrat x dx. Nah, pangkatnya tinggal 2. Kita lanjutkan lagi. Ini menjadi 7 per 8 dikali 5 per 6 dikali 3 per 4. Ini menjadi 1 per 2 ya, 1 per 2 karena pangkatnya 2 dikurangi 1 adalah 1 ya, n-1 per n nya menjadi 1 per 2 integral tinggal 1 di sini karena pangkatnya dikurangi 2 ya, berarti sin pangkat 0 berarti 1, 0 sampai pi per 2. Nah, bentuk yang terakhir ini integral dari 1 dx adalah x ya, dengan batas dari 0 sampai pi per 2, hasil integral yang sebelah kanan ini, maka akan menjadi pi per 2 dikurangi 0, jadi pi per 2 hasilnya ya. Jadi ini akan menjadi 7 per 8 5 per 6 3 per 4 dikali setengah dikali dengan hasil integralnya
X dengan batas 0 sampai pi per 2 ini menjadi pi per 2 dikurangi 0, jadi dikali dengan pi per 2 nanti. Kita tulis lagi 7 per 8, 5 per 6, 3 per 4 setengah dikali pi per 2. Nah ini tinggal disederhanakan ya, dikalikan 7 kali 5 kali 3, 35 dikali 3 105 ya, 105 dibagi ini 8 kali 6 48, ini 16 ya, 48 dikali 16 24 28 84 768 pi. Nah jadi ini bentuk sederhana dari integral sin berpangkat 8x dx. Oke, kalau diperhatikan dari soal latihan ya, itu ada beberapa nomor yang bisa dikerjakan yang terkait rumus reduksi, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikannya. Tetap menggunakan integral parsial. Seperti di soal latihan 7.2 ya, nomor 55, diminta untuk membuktikan rumus reduksi bahwa integral dari x berpangkat alfa berpangkat beta x dx itu menjadi x pangkat alfa pangkat beta x dibagi alfa dibagi beta dikurangi alfa per beta integral x berpangkat alfa min 1 berpangkat beta x dx. Nah, jadi di sini sudah diberikan rumus reduksinya, tapi minta dibuktikan. Kenapa ini reduksi? Karena tadinya x-nya berpangkat alfa, sekarang menjadi berpangkat alfa min 1. Jadi pangkatnya ini dari x yang tereduksi. Jadi langkahnya adalah menggunakan integral parsial. Jadi tetap kita akan menyisalkan sebagai u dan dv. Sedangkan tema materinya adalah integral parsial. Jadi integral x berpangkat alfa berpangkat beta x dx. Sini yang dimisalkan sebagai u adalah yang pertama ya, x berpangkat alfa, yang ini sebagai dv. Nah, kalau u adalah x berpangkat alfa, maka du turunannya adalah alfa kali x berpangkat alfa min 1 dx ya. Ini turunan biasa, pangkat dikalikan dengan x pangkatnya berkurang 1. Kemudian untuk dv nya sendiri adalah berpangkat beta x dx. Nah, ini kita lakukan integral ya. Ketika ini diintegralkan, masih ingat ya, di kalkulus 1 integral dv ini adalah v. Kemudian untuk integral pangkat bx ya, ini adalah 1/b dari berpangkat beta x. Ini biasa apakah menggunakan substitusi ya. Jadi pangkatnya adalah beta x, tapi kita tidak punya b di sini. Jadi sebetulnya turunan dari beta x ini adalah b ya, beta. Jadi sebetulnya kita melakukan integral substitusi di sini. Jadi kita kalikan dengan beta, maka di depannya dikali 1/, beta. Nah, ada 1/, betanya di depan itu.
Jadi nah seperti itu ya. Kita tadi melakukan integral untuk dv. Jadi 1 beta ini sama seperti integral e berpangkat u ya, e berpangkat u du gitu. Jadi integral dari eksponen ini dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin ingat lagi ya untuk kalkulus satunya. Jadi V diperoleh sama dengan 1 per beta dikali E pangkat beta X. Nah, kita tinggal gunakan rumus integral parsial, yaitu U kali V dikurang integral V du. Jadi ini kita selesaikan sama dengan ya U kali V. Untuk U nya adalah X pangkat alfa ya. Jadi ingat ya, U V dikurang integral V du. U nya X berpangkat alfa, sementara V adalah 1 per B 1 per beta E berpangkat beta X dikurang integral V adalah 1 per beta E berpangkat beta X du. Nah, du kita adalah alfa dikali X pangkat alfa min 1 dx. Alfa kali X berpangkat alfa min 1 dx. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja seperti yang di soal tadi. Di X pangkat alfa E berpangkat beta X dibagi beta ya, karena ada 1 per B di sini. Kemudian dikurang, kita ambil alfa per B ini, alfa per B. Nah, integral di sini kita tulis yang X-nya dulu. X pangkat alfa min 1 lalu E berpangkat beta X dx. Nah, jadi sudah terbukti ya rumus reduksinya hanya dengan menggunakan integral parsial. Nah, ini bisa dicoba beberapa soal latihan lainnya dari mulai nomor 55. Kemudian dengan rumus reduksi ini juga ada pertanyaan di nomor 62. Nomor 62 ya. Tentukan hasil X berpangkat 3 E berpangkat 4X dx dengan menggunakan hasil reduksi dari nomor 55 tadi. Nah, kita tinggal gunakan ya, bentuk akhirnya tadi adalah yang ini X pangkat alfa E pangkat beta X per B. Jadi ini kita langsung gunakan saja. X berpangkat X berpangkat alfa berarti berpangkat 3 E berpangkat 4X tetap ya, dibagi dengan beta, dibagi sini dibagi apa tadi, dibagi beta ya, berarti dibagi 4. Oh, saya ibu salah soalnya nih, X nya yang berpangkat 3, ini berpangkat 4 ya, terbalik. Kita ulang, jadi soalnya adalah X berpangkat 4, ini yang 3X. Jadi kita gunakan rumus reduksi yang terakhir tadi. X pangkat alfa jadi tetap pangkatnya pangkat 4, ini tetap pangkat 3X dibagi B berarti dibagi 3. Kemudian dikurang alfa per B, dikurang alfanya adalah 4, betanya 3, 4 per 3. Kemudian integral pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 3 E berpangkat 3X dx. Nah, ini kita uraikan lagi supaya memberikan hasil seperti di soal nomor 62. Ini diuraikan kembali ya dengan reduksi yang sama.
Jadi ini tetap ada X pangkat 4 pangkat 3X per 3 atau sepertiga, ditulis di depan saja, dikurangi 4/3. Nah, hasil integral yang ini sama seperti tadi, diulang lagi, akan menjadi X pangkat 3 pangkat 3X per 3 dikurangi alfa per B, alfanya 3/3, berarti ya 1. 3/3 integral. Nah, di sini tinggal X-nya pangkat 2 pangkat 3X dx. Nah, nggak muat nulis dx ya, anggap saja ada. Oke, ini kita tinggal kalikan gitu. Ini masih sepertiga depannya. Ini kalau dikalikan menjadi 4/9, jadi dikurang 4/9 ya. Sepertiga 4/9 kita tulis sama dengan sepertiga X pangkat 4 pangkat 3X kurangi 4/9 X pangkat 3 pangkat 3X, berarti yang kemudian ini yang terakhir min 4/3 kita kali dengan min ya, kan 3/3 adalah 1, jadi plus ya, plus 4/3 plus 4/3 integral. Nah, ini tinggal X nya pangkat 2 pangkat 3X nya nggak berubah ya, selalu sama. Oke, nah ini kita ubah lagi bentuknya ya, prosesnya emang panjang ya. Jadi ini sepertiga X pangkat 4 pangkat 3X kurang 4/9 X pangkat 3 pangkat 3X 4/3 dalam kurung. Nah, ini akan menjadi X pangkat 2 pangkat 3X per beta, berarti per 3 lagi. Kemudian tadi rumus reduksinya ditambah ya, dikurang alfa per B, jadi dikurang alfa per B, alfanya tinggal 2/3 integral tinggal X pangkat 3X dx. Nah, itu maka ini bukan 4/3 lagi ya, sebentar, yang tadi sudah 4/3 pengalinya, ini harusnya ada alfa per B, sebentar, iya ini tadi memang 4/3 yang muncul, 4/3 udah benar. Oh iya, berarti memang 4/9 lagi. 4/9 ini kita kali lagi, jadi dikurang 4/9 lalu ditambah 4/9. Nah, di sini min 2/3 nya akan kita ubah hasil ini integralnya. Oke, agak panjang ya, kita tulis lagi sepertiga X pangkat 4 pangkat 3X kurang 4/9 X pangkat 3 pangkat 3X ditambah 4/9 X pangkat 2 pangkat 3X ya. Kemudian hasil perkalian terakhir ini 4/3 nya dikali dengan negatif 2/3, jadi min 8/9. Oke, min 8/9. Nah, hasil integralnya yang X pangkat 3X itu kita gunakan lagi rumus reduksi sekali lagi, jadi tetap X berpangkat pangkat 3X per 3 kurangi, nah ini baru alfa per B, alfanya adalah 1, B nya adalah 3/3, yang terakhir adalah pangkat, karena X nya sudah berkurang 1 ya, berarti nggak ada lagi, sisa pangkat 3X dx. Nah,
Ini kalau mau biar langsung, hasil integral dari E pangkat 3x ini adalah sepertiga E pangkat 3x ya. Ini sepertiga E pangkat 3x hasil integral. Jadi biar kita tulis bentuk terakhir saja, yang awalnya tetap sepertiga, ini ya tetap ya, sepertiga x pangkat 4 E pangkat 3x kurangi 4/9 x pangkat 3 E pangkat 3x ditambah 4/9 x kuadrat E pangkat 3x. Ini kita hapus dulu ya, tapi kita pakai aja langsung terakhir. X kuadrat E pangkat 3x kurangi, nah ini 8/9 kali yang ini 3 berarti 8/27. 8/27 x E pangkat 3x. Nah, yang terakhir min ketemu min plus 8/27 di sini. Artinya kan 8/27, tetapi hasil integral yang ini adalah sepertiga tadi. Hasil integral ini adalah sepertiga E pangkat 3x. Jadi kita langsung saja 8/27 dikali lagi sepertiga berarti 8/81. 8/81 E pangkat 3x ya. Terakhir ditambah C. Nah, bentuk yang terakhir ini agak terlalu dekat ya. Kita tulis lagi jadi 8/81 E pangkat 3x plus C karena integralnya adalah integral tak tentu. Oke, bisa dilihat hasilnya sudah sama seperti yang di nomor 62. Jadi prosesnya seperti itu ya. Dari bentuk reduksi ini memudahkan dalam perulangannya gitu, karena pangkatnya tinggal diturun-turunkan. Bisa dicoba mungkin untuk soal-soal lainnya, yang mana teknik yang digunakan adalah tetap integral parsial, cuman karena berpangkat ya, pangkat tertentu, bisa direduksi pangkatnya sehingga menjadi lebih kecil dan terakhir bisa diselesaikan dengan integral biasa.